Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat, sesepuh, guru-guru kami, para asatidz, Pak RT, dan seluruh jamaah takziah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah tetap kita panjatkan walaupun kita di dalam suasana musibah. Semoga bil khusus untuk sahibul musibah dikuatkan oleh Allah, ditetapkan kesabaran dan diberikan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini umat terakhir, umat yang paling lemah ibadahnya dibanding umat-umat sebelumnya. Tapi kalau kita cinta Rasulullah, insya Allah yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat beliau, sehingga bersama-sama bil khusus bersama almarhum Bapak Edwin Herwindu bin Haji Bustami Mace, kita sama-sama masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus saya sampaikan tausiah malam ini? Jadi ada sabda Rasul, kafa bil mauti wa itu, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Apa yang bisa kita petik dari sebuah kematian? Banyak sekali. Salah satunya kita harus menyadari bahwa kita ini ada dua unsur minimal. Satu jasad, yang kedua ruh. Kita ngomong ruh terlalu tinggi, kita tipiskan sedikit jasad dan jiwa. Apa beda jasad dan jiwa? Kalau kita punya jasad, tentunya kita dapati tangan kita yang kasar ini, badan kita itulah jasad, kepala kita itulah jasad. Jiwa adalah penggerak daripada jasad kita. Kalau kita punya mobil dan masuk di dalam mobil, bodi mobil itu jasad kita. Orang yang di dalam, yang nyetir kanan kiri maju mundur, itulah jiwanya. Maka yang menggerakkan seorang pencuri ketika mencuri adalah jiwanya. Seorang perampok menggerakkan kakinya, melangkahkan kakinya adalah jiwanya. Kalau yang menggerakkan kebaikan ataupun kejahatan adalah jiwanya, maka yang baik atau buruk itu jasad atau jiwa? Jiwanya. Yang baik adalah jiwanya, yang buruk pun adalah jiwanya. Maka firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka yang bisa kita petik, bersihkan jiwa, jangan kotor jiwanya. Selama ini kalau kita umpamanya wudhu, yang kita bersihkan waktu kumur-kumur, mulutnya apa yang lainnya, kita biasanya lebih suka visual. Yang kita tangkap itu adalah yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Wudhu itu kumur-kumur seakan-akan membersihkan mulut. Tidak sama sekali. Wudhu itu waktu kumur-kumur membersihkan ucapan. Karena yang membuat kotor manusia atau menjadikan dia bersih adalah lisannya. Lisan itu apa? Yang mengucap. Maka ada orang kadang badannya bagus, cantik, ganteng, tetapi dia sekali mengucap jelek, jatuh martabatnya. Maka yang bisa mengotori seseorang ataupun membersihkannya adalah dalamnya, bukan hardware-nya. Kalau dalam komputer itu ada hardware, ada software. Bukan jasad kita, tapi jiwa kita. Ada satu analogi ya, biar kita, karena ini pas dengan suasana ada yang wafat, kita sedikit mengulik tentang badan dan jiwa kita. Contohnya seperti ini. Ada satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, aslinya seperti itu. Nafsin itu jiwa, nafsun itu jiwa. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekarang kita semua punya jiwa. Bapak Ibu sudah pernah merasakan mati? Hah? Karena bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati, bukan akan lagi. Dha'iqatul itu sudah pelaku, merasakan mati. Bapak Ibu sudah pernah merasakan mati? Harusnya sudah. Seperti ini contohnya. Karena yang mati adalah nafsunya, jiwanya. Waktu kita pernah Bapak Ibu sakit gigi, kalau kita sakit gigi, satu bolong itu sakitnya Masya Allah. Waktu kita mau makan terasa sakit. Waktu kita jalan pun merasa sakit. Kita pegawai juga merasa sakit. Kemudian kita tidur, masih sakit. Hilang sakitnya. Mengapa waktu tidur hilang sakitnya? Karena orang tidur itu dipegang jiwanya oleh Allah. Karena sebenarnya yang merasakan sakit itu bukan gigi yang bengkak, tapi jiwanya yang merasakan sakit. Maka kita bisa mengolah jiwa kita, mau sakit apa enggak. Itu contoh pertama, sakit badan. Sekarang sakit hati kita umpamanya, tertekan umpamanya. Orang tua kita meninggal atau saudara kita meninggal, sedih nggak? Sedih. Waktu kita bangun sangat sedih, bahkan kita menangis, bahkan kita menyesal kadang, timbul kekecewaan, sakit. Jalan ke kamar mandi ingat sakit, mau tidur sakit, masih terasa beban kesedihan itu. Waktu kita tidur masih sedih nggak? Hilang sedihnya. Mengapa hilang sedihnya? Karena jiwa sedang dipegang oleh Allah. Maka orang sakit baik badan maupun sakit batin, itu yang sakit sebenarnya jiwanya. Kalau kita bisa mengolah jiwa kita, insya Allah kita tidak bisa merasakan sakit.
Maka ada istilah kalau ada ilmu lama itu namanya merugo sukmo. Seperti itu. Itu ilmunya Pak Heriati itu. Merugo sukmo. Apa? Sukmanya menghilang. Badannya masih di sini tapi kemana-mana. Sebenarnya ilmu itu ada dalam Al-Quran pun ada. Jadi saat orang tidur, badannya tetap di situ, jiwanya kemana-mana. Seperti itu. Itu memang ada yang bisa mempelajarinya, bisa. Artinya apa? Urusan kita hidup ini sebenarnya berurusan dengan jiwa kita. Tapi kita rata-rata terjebak dengan jasad kita. Kita selalu yang kita bersihkan selalu unsur-unsur luar terus, fisik terus. Badan kita, rumah kita, kendaraan kita, ini semuanya urusan jasad, urusan fisik semuanya. Yang enak bisa dilihat mata, bisa didengar telinga. Ini yang kita enakkan selalu itu. Kita jarang mengolah jiwa kita. Kita tidak pernah memperkadang, bahkan kita tidak memperhatikan jiwa kita. Maka sangat perlu kita melatih untuk yang dibersihkan adalah jiwanya. Contoh seperti ini. Kalau kita punya najis, kita sibuk membersihkan najis itu dengan sungguh-sungguh. Padahal najis itu sebenarnya hanya kotoran luar. Ya. Contoh, orang Islam itu kalau ada anjing minggir-minggir gak karu-karuan. Bener gak? Takut kena jilat. Nanti kalau kena jilat, kena najis mugo lado. Padahal bahkan sampai saking takutnya, anjingnya pun dimusuhi. Kalau ada anjing pengen ngelempar, kalau bisa bunuh dianggapnya malah sunnah. Padahal tidak demikian. Kalau kena najis ya udah dibasuh, selesai, cukup dibersihkan. Tapi sebenarnya kotoran najis yang paling bahaya itu adalah kotoran najisnya jiwa. Contohnya pelit umpamanya. Pelit itu coba, itu najis yang karat yang nempel di dalam jiwa kita. Kita mau memberi ada rasa iman. Aku mau besok aku nggak ada duit. Terus seperti itu. Susah membersihkannya. Dan urusan jiwa ini urusan setan. Kalau urusan luar itu urusan bakteri, urusan jamur. Penyakit luar itu cuma jamur, bakteri, virus. Tapi kalau urusan jiwa itu urusan setan. Makanya di dalam Quran ada dua persamaan antara penyakit dengan setan. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit, di satu ayat Allah mengatakan, si Nabi Ayub berkata, masanya syaitan, saya disentuh setan, saya dikenai setan. Di ayat lain, saya dikenai penyakit. Maka penyakit dan setan itu sama. Kalau penyakitnya penyakit fisik, itu ya urusan fisik. Covid itu urusan fisik. Tapi kalau batin itu urusan setan. Maka setan sama penyakit itu sama. Tinggal siap mana yang diserang. Makanya ada istilah dalam agama kita namanya sehat wal afiat. Sehat itu sehat jasad kita. Afiat itu sehat jiwa kita. Sekarang kira-kira kita ini sudah sehat wal afiat atau belum? Nah, mari kita sehatkan dua-duanya. Badan kita sehat, jiwa kita pun sehat. Tetap ada satu yang harus didominankan. Yang didominankan adalah afiatnya. Karena wa betagi fi ma atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Carilah yang akhirat. Urusan dunia jangan lupa baik. Carilah yang akhirat. Carilah yang afiah jiwanya, barulah jasadnya. Orang sakit badan nggak apa-apa. Yang penting jiwanya sehat. Jangan sampai badan sehat, jiwanya tidak sehat. Yang terakhir adalah ada satu bait syair.
waladatka ummuka bagian wan nasu haulaka adhahikan masrurun. Ibumu melahirkan kamu dalam keadaan menangis, sedang orang sekitarmu tertawa gembira. Nah, kalau kita lahir, kita dalam keadaan menangis, tetapi orang sekitar kita gembira, tertawa gembira. Fajhad, maka berjihadlah, maka bersungguh-sungguhlah dalam hidup, sehingga ketika kita mati, kamu tertawa, sedang orang sekitarmu menangis. Nah, kita harus seperti itu. Jangan sampai kita ninggal, wong sekitar kita malah alhamdulillah, ninggal dia. Makanya Islam ini alhamdulillah, kiai-kiai kita, ulama kita itu ngajarin. Waktu umpamanya jenazah mau disemayamkan, gimana jenazah? Baik. Karena kuncinya saat menjadi baik, itulah selamat dunia akhirat. Di sosialnya itu selamat, masuk kubur juga akan selamat. Maka harus ada inti dari segala ibadah kita menjadi baik. Apapun, mau ibadah ritual, mau ibadah ini, wujud outputnya harus menjadi baik. Jangan sampai tidak menjadi baik. Karena kadang kita semriwing di telinga kita mendengar Allah haji pelit nggak karu-karuan. Nah, seperti itu kan nggak enak. Allah haji tanah tetanggun serobot, kan nggak enak seperti itu. Jadi harus baik. Baik itu apa? Memberi manfaat pada orang lain, tidak merugikan sedikit pun. Insya Allah dunia akhirat kita aman. Demikian Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.